Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, patuhi selalu 3 pesan saya: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Sanawiyah. Agar materi mudah difahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi perilaku dari isi kandungan dari hadis tentang sikap berpikir positif, optimis, dan sabar. Adapun pertemuan kita kali ini, kita akan membahas dalil tentang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saat mengalami kesulitan dengan bersabar. Berikut dalil tentang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saat mengalami kesulitan dengan bersabar. Di antaranya adalah surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faida balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin wa asyhidu dawa adli minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Yang artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepadanya mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Berikutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Berikutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hikmah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa hikmah dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ujian adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala bermaksud menganiaya hambanya, tetapi sebaliknya, ujian merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, karena dengan ujian tersebut ia akan mendapat mengetahui manisnya iman, zikir, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tergambarkan bahwa ujian merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang disayanginya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fa fataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Cobaan adalah sarana menggapai pahala bagi orang yang sabar. Apabila seorang hamba bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala atau dihapuskan sebagian dari dosa dan diangkat derajatnya hingga ujian itu menjadi satu nikmat baginya. Yang kedua adalah ujian meningkatkan keimanan. Terkadang seorang hamba hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi ujian, yang dapat menyadarkannya bahwa ia adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quran surah Al-Kahfi ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dengan ujian tersebut, membuatnya makin bertakwa, yaitu menjaga diri dari segala perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya seorang muslim yang baik akan menjadikan ujian sebagai muhasabah diri, sebagai momentum lebih mendekatkan diri kepadanya untuk lebih baik pada hari yang mendatang. Logikanya, ibarat ujian di sekolah untuk naik kelas, demikian juga halnya ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Apabila lulus dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, ujian membuat kita makin kuat. Apabila kita ditimpa suatu kesulitan, maka itu adalah merupakan suatu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang yang kuat, seorang yang tidak akan merasa kemanisan sesuatu apabila tidak melalui sebuah kesulitan. Dan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Setiap ujian mengandung permata yang berharga bagi orang-orang yang bersabar. Faktanya, banyak orang yang sukses yang mengaku bahwa menemukan keberhasilannya melalui dari semua tantangan dan kerasnya bumbu-bumbu kehidupan yang sudah dihadapi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahilul lakum antarisum nisaa karha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahisatin mubayyinah wa asiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu kepada Allah, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Kita tidak akan bisa lari dari suatu ujian dan cobaan, karena ujian dan cobaan akan selalu mengikuti kita. Dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, kita tidak tahu. Yang pasti, ia akan mendatangi kita tanpa diundang. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya seperti menghadapi ujian semesteran di sekolah. Apabila kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, maka umumnya akan mendapatkan hasil yang baik pula. Seandainya kita mempersiapkan diri dari awal terlebih dahulu, sebelum terjadi, niscaya kita akan mendapatkan menerima kenyataan dan tenang dalam menghadapi berbagai cobaan serta masalah hidup. Demikianlah adalah hikmah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita tentang dalil tentang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saat mengalami kesulitan dengan bersabar. Tugas kalian adalah menghafalkan hadis terkait sabar dan syukur dari hadis riwayat Muslim dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan dan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah Abbas, halaman 42 dan halaman 46 di LKS di bab 3 yang ke minggu kemarin. Silahkan yang belum menghafal tolong dihafalkan sekarang juga. Silahkan kirim dalam bentuk video, kemudian upload ke YouTube dan salin linknya. Kemudian linknya copy paste di KI 4 ya, jangan lupa dihafalkan lalu dikirim di sebagai nilai praktek di KI 4. Demikian tugas kalian, harap segera dilaksanakan. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas tentang dalil tentang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saat mengalami kesulitan dengan bersabar dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.